Baik, Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat seperti apa sih tugas dan fungsi dari Satbrimob dan juga di Nusa Tenggara Barat seperti apa begitu ya, sepak terjang mereka, kerja mereka selama ini itu seperti apa, tentunya masyarakat juga ingin tahu. Masih bersama Pak Sandro Dwi Rahardian. Tadi sudah dijelaskan ada tim kompi khusus begitu ya untuk kebencanaan, berbicara masalah kebencanaan karena Nusa Tenggara Barat ini bagaimanapun juga rawan bencana ya. Jadi Brimob juga turun ya untuk mengantisipasi ataupun mewaspadai pada saat terjadi bencana juga. Harus, Satu ya. kompi itu biasanya berapa personil? Kalau satu kompi kita jumlah 120 Mbak. 120. 120 Itu orang. kompi itu per kabupaten begitu ya Ya, maksudnya ya? kebetulan memang di setiap kabupaten itu ada satu kompi. Jadi satu kompi itu bertugas untuk membackup daripada satu kabupaten, dan di situ kan ada Polres juga. Kita juga tugas salah satu tugas kita adalah membackup atau membantu daripada Polres yang ada di kabupaten tersebut. Oke, Ya. jadi memang banyak hal yang harus dikuasai ya kalau Ya. kalau mau jadi Brimob ya. Kalau mengenai kriminal, kasus-kasus khusus begitu, Brimob juga terjun mengamankan atau ada satuan khusus lainnya? Kalau kriminal yang seperti tadi saya jelaskan, jadi tugas pokoknya Brimob itu adalah kejahatan intensitas tinggi. Intensitas tinggi itu tidak sama seperti pidana-pidana biasa. Jadi kalau pidana biasa seperti maling ayam, nah itu bukan tugasnya Brimob. Jadi pencurian, perampokan itu bukan Brimob. Tapi ketika kejahatan tinggi yang seperti ada aksi demonstrasi yang rusuh itu Mbak ya. Kalau demo kan tidak kita larang. Yang kita larang adalah misalkan biasanya kan yang tersering terjadi perusakan fasilitas, mengganggu ketertiban umum. Nah, itu yang tugas Brimob di situ. Unjuk rasa tapi ada pengamanan juga dari Brimob biasanya? Oh iya, unjuk rasa pasti. Biasanya kalau unjuk rasa ya yang di depan itu adalah Sabara Polres ataupun Polda, baru kalau eskalasi meningkat baru Brimob maju ke depan. Oke. Gitu. Baik, kalau situasinya sudah zona Merah, merah, berarti Brimob yang turun tangan. Ya. Tapi dengan apa yang Pak Sandro jelaskan tadi, tugas-tugas dari Brimob, seperti ada juga di daerah konflik dan lain sebagainya, kalau pendidikan Brimob itu seperti apa Pak Sandro? Oh ya, jadi pendidikan Brimob itu bertempat di Pusdik Brimob Watu Kosek di Jawa Timur. Jadi seluruh Brimob satu Indonesia itu harus melaksanakan pendidikan di sana. Berapa lama biasanya pendidikan? 3 bulan. Kalau yang misal begini, kayak saya kan dari Akpol, lulusan Akpol. Oke. Nah itu harus pendidikan lagi karena saya masuk Brimob. Nah kalau yang dari awal dia di Brimob, dia bisa sampai 7 bulan, 8 bulan. Jadi pendidikan 3 khusus bulan. kalau di Brimob? Ya, karena memang kadang juga ada yang dari SPN. Jadi lulusan SPN, Sekolah Polisi Negara, ketika dia dimasukkan ke Brimob, dia harus pendidikan ke sana. Karena untuk ini memakai roda kompas dan baret ini, dia harus ke sana. Begitu kalau masuk Artinya ada keahlian khusus yang memang Ya. harus dididik begitu ya dari betul. satuan Karena Brimob sendiri. memang sesuai tupoksi tadi. Jadi harus dididik di sana, dikasih pelatihan seperti apa tupoksi Brimob yang tadi saya bilang. Kalau sudah melalui masa itu baru dia sah jadi Brimob. Kalau belum, ya belum bisa. Apa yang harus dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang mungkin yang ingin bercita-cita menjadi seorang Brimob di masa mereka nanti, pada saatnya mungkin ada anak-anak SMA yang saya ingin jadi Brimob. Apa yang harus disiapkan oleh mereka kira-kira? Yang pasti siapkan fisik dan mental, kemudian juga tidak lupa belajar, Pak. Karena sekarang semuanya zaman sudah terbuka semua. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang, ya tidak bisa. Contoh misalkan kita pintar, kita jago di akademik, karena ada tesnya, ada akademik Mbak ya, akademik dan psikologi. Kita jago di psikologi kita bagus, misal katakanlah nilai 90, kemudian akademik kita nilainya 80 atau sampai 90. Tetapi kesehatan kita tidak bagus, katakanlah ada varises atau mohon maaf ada varikokel atau ada mungkin sering merokok jadi paru-parunya kotor, itu tidak akan bisa. Jadi semuanya harus saling berkaitan. Jadi di samping sehat fisik dan mentalnya, di satu sisi juga dia harus mempersiapkan terkait dengan akademik
psikologis, akademik dan lain sebagainya. Gitu. Siap mental juga pastinya. mental Siap yang ditempatkan di mana saja. Betul. Pak Sandro mungkin boleh berbagi pengalaman. Awal karirnya dulu di mana? Saya kebetulan sudah 10 tahun dinas di NTB. Saya pertama dinas di Dompu, kemudian setelah dari Dompu saya ke Bima. Oke. Nah, setelah dari Bima saya ke Kompi Sumbawa. Baru 2 bulan akhirnya saya diberangkatkan tugas ke Sudan, Afrika. Oke. Tergabung di dalam misi PBB. Kemudian setelah pulang saya kembali ke Lombok. Oke. Di Lombok saya alhamdulillah saya sudah 5 tahun, 4 tahun setengah kalau nggak salah. Oke. Kenapa saya mempertanyakan demikian pemirsa? Karena bisa jadi itu menjadi referensi juga untuk Anda begitu ya, motivasi juga begitu ya. Baik Pak Sandro, terima kasih sudah bersama Bincang iNews. Semoga dengan apa yang sudah kita perbincangkan kali ini juga bisa memperkenalkan lebih dekat ya seperti apa Satbrimob terutama di Polda Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Sandro. Ya, sama-sama, Semoga Mbak. selalu sehat. Sukses untuk segala tugas dan Sukses kewajibannya. selalu juga untuk iNews TV. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Korea Hafiza, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.